suci, yaitu Markus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian diambil dari Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Markus pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Jemaat dapat menyimak, saya membacakannya. Yohanes Pembaptis, Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Lanjut bagian kedua dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-7, mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Yohanes pertama ayatnya yang ke-7, 1, 2, 3. "Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Allah dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kemudian membayangkan ada satu waktu dalam kehidupan kita, kita hidup tanpa firman Tuhan. Apakah memungkinkan manusia dapat hidup tanpa firman Tuhan? Jawabannya adalah mungkin. Kalau kita membayangkan sebuah dunia yang ada tanpa firman Tuhan, maka mungkin kita akan menemukan bahwa kebenaran-kebenaran yang menjadi patokan umum adalah kebenaran-kebenaran yang sangat pribadi. Seseorang menganggap dirinya benar, orang lain menganggap dirinya benar. Benar pada diri seseorang tidak berarti bagi orang lain salah. Jadi menjadi sangat individu. Itu adalah sebuah dunia yang kalau kita membayangkan tanpa firman Allah. Tetapi apakah memungkinkan kita yang ada di dunia ini dan dunia ini tanpa firman Allah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena segala yang ada itu diciptakan oleh Tuhan dengan berfirman. Kita ada oleh karena Allah berfirman. Dunia dijadikan oleh Tuhan lewat tutur kata Tuhan. Maka tidak mungkin ada dunia atau ada kita tanpa firman. Berarti seluruh jagat raya ini termasuk manusia di dalamnya adalah umat yang ditopang oleh firman Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan adalah hal yang sangat mengikat erat, kuat sepanjang perjalanan hidup setiap
umat yang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Itu berarti hidup dekat dengan firman Tuhan, menggaulinya dan membacanya adalah sebuah keharusan yang terikat erat dengan kesadaran penuh akan firman Tuhan itu. Namun begini pikirannya, kalau kita kemudian ditopang oleh firman Tuhan, kita datang oleh karena firman itu sendiri. Bahkan Injil Yohanes mengatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka sebagai umat Tuhan, apa yang patut kita lakukan dalam hidup sementara kita di tengah-tengah dunia ini? Ini yang harus menjadi sebuah renungan kita di pagi hari ini. Kalau kita ditopang oleh firman Tuhan, kita hadir oleh karena firman Allah, dan firman itu menjelma menjadi manusia, diam di antara kita. Maka apa yang wajib atau patut kita lakukan sebagai umat Tuhan? Sesuai dengan pembacaan kita pagi hari ini, sebagaimana Yohanes Pembaptis pergi memberitakan Injil, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka setiap kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan Allah untuk membawa pesan firman Allah itu bagi dunia ini. Setiap kita adalah orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan Allah, diperintahkan oleh Tuhan Allah, yang ditopang oleh Dia lewat firman-Nya untuk membawa pesan firman Allah itu bagi semua lapisan masyarakat. Bapak Ibu Saudara, tahun 49 atau tahun 50, seorang yang bernama Kaisar Claudius yang memerintah di Romawi, beliau mengeluarkan suatu maklumat, suatu pesan dalam kepemimpinannya yang isinya adalah mengusir orang Yahudi dari Roma. Jadi orang Yahudi yang pada masa perjanjian baru sesudah Yesus naik ke sorga dan gereja mulai mengalami perkembangan, sebagian lain ada di kota Roma. Kaisar ini mengeluarkan perintah supaya orang Yahudi yang ada di Roma keluar dari Roma kembali ke tanah Galilea atau Palestina yang lain. Mengapa Kaisar atau Claudius ini kemudian mengeluarkan maklumat tersebut? Karena ada kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi di Roma. Lalu kemudian diidentifikasi kekacauan apa yang sedang ditimbulkan oleh komunitas ini. Mereka melihat kekacauannya ada di sinagog, tempat ibadah, yaitu sangat terkait dengan satu nama, yaitu Kristus. Nama Kristus ini menjadi nama yang menciptakan kegaduhan di dalam komunitas Yahudi di sinagog. Kristus ini adalah sama dengan Kristus. Jadi pemberitaan tentang Kristus itu menjadi sesuatu yang mengganggu orang-orang Yahudi, lalu menimbulkan sebuah kegaduhan dan kekacauan. Itu salah satu alasan yang kemudian Kaisar Claudius ini mengeluarkan perintah orang Yahudi pulang aja, pulang ke kampung halamanmu. Nah, Bapak Ibu membaca, misalnya kita baca Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 dan 2, maka kita akan berjumpa Paulus bertemu dengan dua orang Yahudi yang datang dari Roma, Italia, kembali ke Pontus, yaitu Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini kembali oleh karena apa? Oleh karena mereka diusir oleh Raja Claudius itu atau Kaisar tersebut. Saudara, tentu situasi ini adalah situasi yang saya berpikir kalau kita menempatkan diri kita di sana, katakanlah kita sebagai orang Kristen yang bukan dari keturunan Yahudi, maka ini adalah situasi yang cukup dilema. Sebuah pergumulan yang berat bagi umat Tuhan di kota Roma. Lalu kita misalnya menghitung
Katakanlah Yesus Kristus naik ke sorga antara tahun 30 sampai 33. Lalu maklumat yang keluar ini 49 dan 50. Maka usia umat Kristen yang ada di sana tidak terlampau banyak. Mungkin di bawah 15, bahkan kurang dari situ. Saudara, di dalam situasi itu bila kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang baru percaya, tentu ada kekhawatiran. Tentu ada ketidakberanian dari kita untuk berani menyuarakan tentang Kristus Yesus. Kita tidak mungkin kemudian berani bercakap dengan orang lain. Kita mungkin juga tidak berani untuk beribadah secara terbuka. Oleh karena nama Kristus ini adalah nama yang menjadi pemicu dari sebuah kegaduhan, kekacauan. Saudara, merujuk pada itu, maka jemaat yang di Roma ini perlu mendapat dukungan. Perlu disokong, perlu diberikan semangat kepada mereka supaya mereka tetap memberitakan Injil Tuhan. Mereka tetap menjadi pemberita-pemberita firman Allah, menyampaikan kabar baik dari Tuhan kepada umat yang lain yang ada di sana. Injil Markus ini menyampaikan hal demikian. Injil Markus ditulis adalah untuk meneguhkan, memberikan penguatan kepada jemaat di Roma atau umat Kristen yang ada di sana, supaya mereka tetap setia di dalam membawakan kabar baik dari Tuhan untuk sesama yang lain. Itu sebagai satu wujud mempersiapkan jalan untuk Tuhan hadir di tengah-tengah orang yang belum percaya. Mari kita lihat ayatnya yang kedua. Ayat kedua dari teks yang kita baca tadi, di situ ditulis seperti ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Bapak Ibu memperhatikan baik ayat ini. Ayat ini kalau saya ganti dengan kalimat begini. Lihat, aku sedang meminta utusanku untuk mendahului engkau. Maka akan beda pengertiannya. Kalau kalimatnya aku sedang meminta utusanku untuk mendahului engkau, posisi antara Tuhan dengan yang dimintanya itu bisa ada tawar menawar. Posisi antara Tuhan dengan umat bisa ada negosiasi, bahkan ada ruang untuk umatnya ini atau Yohanes ini menolaknya. Tetapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Dia berkata adalah, lihat, aku menyuruh. Menyuruh berarti yang memberi perintah lebih tinggi dari yang diperintah. Menyuruh berarti yang memberi perintah ini berkuasa penuh atas yang diperintah. Menyuruh berarti yang diperintah ini akan taat, pergi untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang menjadi landasan yang kuat, semangat yang membara dalam ketaatan jemaat yang kecil itu untuk meneladani Yohanes Pembaptis dan keinginan hati Allah yang besar, yaitu untuk apa? Untuk membawa kabar baik itu kepada umat manusia, untuk pergi memberitakan Injil Tuhan Allah, menyampaikan kasih Allah yang besar, pengorbanannya, kesetiaannya, kedatangannya ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, tinggal di antara manusia, dan lewat hidupnya umat lain yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Penguatan inilah yang mendorong jemaat Tuhan. Kendati ada kesulitan, ada tantangan, tetapi mereka beranjak untuk tetap setia dan teguh di dalam pembawa pemberitaan kabar baik Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang yang hanya menerima kabar itu, kabar keselamatan, berita Natal itu, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang tahu posisi, tugas, tanggung jawabnya, yaitu membawa kabar baik Tuhan kepada sesama yang lain.
Bapak Ibu Saudara, saya kemudian renungkan ini dan berkata begini. Selama 2015, apakah saya atau jemaat kita punya ruang kesempatan menyampaikan kabar baik dari Tuhan untuk orang lain? Saudara, saya pikir ini harus menjadi satu refleksi yang mendalam bagi perjalanan kita sebagai umat Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan membuat sebuah jalan yang kemudian dilalui oleh Tuhan sebagai infrastruktur, tetapi umat Tuhan membawa kabar baik itu kepada lapisan masyarakat yang lain. Ada semangat, ada upaya, ada perjuangan untuk terus pergi memberitakannya. Saudara, kalau kemudian kita sedikit sejenak berhenti, lalu membayangkan jemaat di Roma ini atau umat percaya yang ada di sana, dalam usia mereka yang tidak lebih dari 15 tahun, katakan demikian. Lalu mereka baru saja mengenal kasih sayang Tuhan. Perintah kaisar lebih besar dan lebih kuat. Tentu hal itu akan menggoyahkan hati dan mental mereka. Tetapi puji kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah yang memberi perintah ini adalah Allah yang menginginkan satu ketaatan penuh dari umat Tuhan yang menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, menjadi pemberita dan pewarta kabar baik Tuhan bagi umat manusia. Saudara sudah tahu beberapa waktu lalu saya berada di Jayapura. Bapak Ibu, saya berada di sana, saya kaget, bahkan sulit untuk saya bertutur kata banyak karena terbayang oleh saya 32 tahun kurang lebih yang lalu waktu saya masih SD, SMP dan SMA sebelum merantau. Saya tahu ada orang yang suka mabuk di Papua, di Jayapura tepatnya. Dan pasti saya tahu siapa orangnya, karena hanya orang-orang itu saja yang mabuk. Jadi kalau beliau kemudian buat gaduh di sebuah tempat, orang berkata ada yang mabuk, sudah asosiasi pikiran pasti tepat dengan orang tersebut. Karena dialah atau si A ini pasti mabuk. Itu adalah 32 tahun yang lalu, waktu saya masih SD sampai SMA di sana. Sebelum saya merantau dengan total perantauan saya, jadi hitung 32 tahun atau 22 tahun yang lalu. Saudara, waktu saya berada kemarin dalam liburan ini, setiap tempat dan sudut semua orang mabuk. Bahkan saya begitu turun dari pesawat, sudah ada orang mabuk yang nyambut saya, saudara. Dia mabuk betul, matanya merah, dia natap saya, pegang tangan saya dan saya salaman, langsung minta duit, saudara. Tadinya saya tidak mau kasih, tapi saya kasih 20.000 juga tidak mau, maunya 50.000, saudara. Jadi uang yang saya bawa di dompet mulai habis gara-gara pemabuk, saudara. Saya keluarkan itu, saya kasih dia, tapi dia antar terus. Sesudah lewat dari situ, saya jalan, sepanjang jalan saya lihat orang mabuk. Generasi di Papua mabuk itu sangat dominan dan mewabah. Lalu berada di tempat misi, lalu saya kunjungi setelah acara selesai, kunjungi ada satu keluarga. Kami lagi duduk di sana, datanglah rombongan anak-anak yang juga mabuk semuanya. Lalu ada salah seorang pria, saya lihat orangnya jenggotan, agak menyeramkan mukanya. Saya natap dia lama karena saya pikir ini orang agak unik. Lalu dia masuk ke rumah saudara itu, baring di sana. Saya kemudian berpikir ini anaknya siapa, saya tidak pernah tahu. Beberapa waktu kemudian, maksudnya masih di situ, saya kemudian tanya kepada keluarganya, pada salah satu saudara, yang tadi ini siapa ketika saya salaman. Lalu dia berkata, itu adalah menantu saya. Oh, saya tanya, menantu bisa dengan keadaan mabuk datang ke rumah bapak? Dia terdiam, saudara. Saudara, hati saya sungguh-sungguh sedih dan merana, karena saya berpikir, Bapak Ibu, ini adalah sebuah tantangan. Siapa yang mau pergi membawa kabar baik, siapa yang datang untuk membantu
orang yang jauh dari harapan Tuhan. Hidup terikat dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Saudara, Tuhan hadir memberikan kepada kita hati itu. Hati untuk pergi membawa kabar itu. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Membawa cinta kasih untuk orang lain, saudara. Itulah yang menggerakkan hati Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu yang membawa Allah turun ke dalam dunia ini. Karena cintanya yang besar. Untuk membebaskan manusia dari ikatan dosa dan belenggu. Untuk menghadirkan dan menawarkan kabar keselamatan itu bagi umat manusia, saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa sebagai umat Tuhan, ini menjadi satu PR kita yang besar di hadapan Tuhan Allah. Manakala kita memperingati kelahiran Dia di momen-momen Advent ini, saudara, pernah atau sudahkah hati kita, mulut kita terbuka untuk berkata, bertutur tentang Tuhan bagi sesama yang lain? Saudara, sejenak kita berhenti, lalu kita bayangkan resiko ada dari umat Tuhan di kota Roma. Saya pikir saudara, tidak mudah bagi mereka dalam ketakutan untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Tetapi tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan memberi perintah ini sebagai murid, sebagai umat Tuhan, tidak ada kata menolak. Hanya adalah satu ketaatan yang penuh untuk membawa kabar baik itu. Saudara, di dalam Injil Lukas, Tuhan mengatakan demikian. Aku mengutus engkau seperti seekor anak domba di tengah-tengah serigala. Saudara, Tuhan tahu tantangan yang akan ada di depan. Resiko akan ada, saudara. Ketidaksukaan karena penyampaian kabar baik, menjadi saksi Tuhan di tempat-tempat yang sulit, untuk menolong mereka yang jauh dari Tuhan, kemudian terbuka pikiran mereka melihat Tuhan, ada resikonya. Tetapi saudara, Tuhan yang mengutus adalah Tuhan tahu resiko itu, tetapi yang membawa kita terus mengabarkan kabar baik itu bagi umat manusia. Saudara, saya juga terharu melihat pendeta-pendeta di daerah saya di Papua, dari pedalaman mereka datang, yang dididik oleh lembaga beberapa gereja dari Jakarta sini. Mereka membuka pelayanan di sana. Mereka datang sekitar 56 orang. Orang-orangnya sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Orang gunung yang tinggal di hutan. Saya berjumpa dengan mereka dalam ibadah, kami ibadah bersama-sama. Lalu saya mendengar mereka cerita pengalamannya. Ada yang bertutur bahasa Indonesia agak susah. Lalu saya tanya, Bapak, apakah di daerah yang Bapak tinggal ada orang yang belum kenal Kristus atau Injil belum sampai? Kata dia, ada anak. Di mana? Di pedalaman, tapi saya tidak tahu namanya. Mereka tinggal di atas pohon. Mereka masih hidup di atas pohon? Iya. Saudara, hari ini masih ada orang yang demikian. Saudara, di manakah cinta kasih kita yang besar kepada Tuhan dan sesama? Saudara, di manakah berita Natal, berita kelahiran Kristus, mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu menjadi jiwa yang menyemangati seluruh perjalanan hidup kita. Saudara, kalau kita kalkulasikan hidup kita dalam pewartaan kabar baik untuk Tuhan, kalau kita kasih skala 1 sampai 10 dalam 2015 ini, mungkin saudara, kita bisa berani tidak memberikan di angka 6 dan 7 bahwa saya sudah pergi atau setidak-tidaknya mewartakan kabar baik dari Tuhan. Saudara, bisa jadi kita belum mengerjakan hal itu, sehingga mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah kita berkata cukup pada diri sendiri. Cukup di tembok gereja kita, cukup di tempat ini, cukup untuk saya dan keluarga, cukup untuk komunitas ini. Tetapi tidak demikian dengan kasih atau berita dari Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus ini
tidak saja menyaksikan kepada kita pengorbanan dan penderitaan Kristus Yesus bagi engkau dan saya yang ditebus, tetapi perjamuan kudus juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang pergi, Allah yang datang, memberitakan kabar baik itu untuk sesama yang lain. Kiranya setiap kita jemaat Tuhan adalah jemaat yang punya hati untuk menjadi saksi Tuhan, sebagaimana yang telah Kristus tunjukkan dan juga lewat Rasul Yohanes. Saudara, hal yang pertama itu adalah ketika kita tahu kita sebagai seorang yang hidup ditopang oleh firman Tuhan, maka kita wajib pergi memberitakan Injil Tuhan. Hal kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah kalau kita tahu bahwa hidup kita ditopang oleh firman Tuhan, dan kita tidak mungkin tidak pasti memberitakan firman Tuhan, maka dibutuhkan sebuah aksi atau keterlibatan kita secara nyata. Sebuah aksi atau keterlibatan kita secara nyata. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau gereja di Roma pada saat itu, kemudian mereka berhenti untuk dirinya dan tidak melakukannya. Mungkin sampai dengan hari ini saudara, kita juga tidak mendapatkan pesan dari Tuhan tentang keselamatan dan kabar baik. Mungkin juga kita tidak merayakan Advent dan Natal. Kita masih hidup dengan agama-agama primitif, agama-agama suku, agama-agama keluarga. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa lewat mereka lah Tuhan menggerakkan pemberitaan itu terus berkepanjangan, berkelanjutan, sampai dengan kita saat ini memperingatinya. Coba Bapak Ibu perhatikan di ayat 1 dan 2. Saudara, perhatikan di ayat 1 dan 2, di sana dikatakan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan seterusnya. Saya kemudian ingin mengajak Bapak Ibu mengganti kalimatnya. Misalnya kalimatnya begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Yesus pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat dan kota. Ia melenyapkan berbagai penyakit dan menyembuhkan orang yang sakit. Akan terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak demikian dengan bagian ini. Bagian ini adalah inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihat aku menyuruh utusanku. Saudara, ini artinya bahwa keterlibatan dari umat Tuhan sangat penting. Keterlibatan umat Tuhan di dalam pemberitaan kabar baik Tuhan adalah hal yang tidak bisa ditolak dan ditawar menawar. Maka di dalam susunannya kita menemukan sesudah permulaan Injil, Yohanes Pembaptis yang ditampilkan. Dia tidak seperti Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak demikian, tetapi langsung masuk kepada seorang yang merintis jalan, memberitakan berita pertobatan itu. Karena keterlibatan itu sangat penting, sangat berguna. Aksi nyata itu bermanfaat besar. Saudara, doa dan harapan saya di momen-momen Advent ini dan seterusnya, kita tergugah terus untuk mempersiapkan hati kita, tidak saja menyambut kelahiran Kristus, tapi ada sebuah tekad hidup kita menjadi pembawa berita Tuhan, tidak saja di tempat kita, di gereja ini, tetapi bagi umat manusia yang lain. Saya ingin kita bersama mengakhiri renungan ini dengan pujian yang kita akan nyanyikan bersama dari nomor 12. Nomor 12.